Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sardewi, mahasiswa Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang, Prodi PAI 6D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, yang mengenai pengertian dari model pembelajaran inquiry based learning. Kata inquiry berasal dari to inquire yang artinya menanyakan atau mengajukan pertanyaan. Sehingga inquiry bisa diartikan sebagai suatu aktivitas penyelidikan atau pencarian untuk memuaskan rasa ingin tahu siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry based learning adalah salah satu model pembelajaran untuk mendapatkan informasi, merumuskan pertanyaan, mengetahui, serta mengevaluasi berbagai sumber untuk memecahkan masalah secara sistematis, inovatif, dan ilmiah. Kemudian, poin yang kedua mengenai tujuan dari model pembelajaran inquiry based learning. Sebagaimana yang ditahu bahwa model pembelajaran inquiry based learning adalah model pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik atau yang berpusat kepada peserta didik atau biasa disebut dengan student centered learning. Jadi, dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa tujuan dari model pembelajaran inquiry based learning adalah mengarahkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, di mana siswa diarahkan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh seorang pendidik. Jadi pendidik di sini hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan yang berperan aktif dalam proses pembelajaran adalah peserta didik. Sehingga hal ini bisa mengarahkan peserta didik untuk menemukan berbagai ide-ide dan gagasan yang bisa digunakan dalam memecahkan permasalahan yang diberikan. Kemudian, poin yang ketiga adalah ciri-ciri dari model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, model pembelajaran ini berpusat atau berorientasi kepada aktivitas peserta didik, di mana di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa model pembelajaran ini mengarahkan peserta didik untuk menemukan dan menentukan jawaban dari pertanyaan yang telah dibagikan. Kemudian yang kedua, model pembelajaran ini diarahkan dari suatu pertanyaan. Jadi model pembelajaran ini di mana pendidik memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan atau masalah kepada peserta didik untuk diselesaikan. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik dengan cara diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang bisa meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik. Kemudian yang keempat, model pembelajaran ini melatih atau meningkatkan percaya diri peserta didik. Karena dengan model pembelajaran ini diharapkan peserta didik akan lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide-ide dan gagasannya dalam memecahkan masalah. Baiklah, poin yang keempat mengenai langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama yaitu orientasi, di mana pendidik di sini akan memperkenalkan tentang masalah yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah. Di sini peserta didik akan diperkenalkan lebih dalam mengenai masalah-masalah yang akan diselesaikan. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis, di mana peserta didik akan ditantang untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian yang keempat yaitu pengumpulan data. Di sini peserta didik ditantang untuk mengumpulkan data-data yang memang sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Kemudian yang kelima yaitu menguji hipotesis, di mana di sini peserta didik akan semakin ditantang untuk mengumpulkan data yang memang sesuai dengan pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi pada tahap menguji hipotesis ini peserta didik akan menemukan jawaban yang memang sesuai dengan yang diharapkan.
Kemudian yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Di sini peserta didik akan menarik semua kesimpulan dari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diselesaikan. Baiklah, untuk poin yang kelima mengenai kelebihan dari model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama yaitu real life skill, di mana masalah yang diberikan kepada murid adalah masalah-masalah penting namun mudah untuk dilakukan, sehingga siswa tidak akan datang duduk diam dan mendengarkan saja, tapi di sini siswa akan berpartisipasi aktif dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu open topic, di mana tema yang diajarkan itu tidak terbatas, bisa bersumber dari mana saja, mulai dari buku, siswa atau guru, internet, radio, TV, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, intuitif, imajinatif, dan inovatif, di mana siswa di sini dilatih keterampilannya dalam menyelesaikan masalah, sehingga kemampuan kreativitas siswa akan lebih terlatih. Kemudian yang terakhir yaitu berpeluang untuk melakukan suatu penemuan. Di sini siswa setelah melakukan beberapa observasi serta eksperimen, maka itu tidak akan menutup kemungkinan siswa tersebut dapat menemukan suatu hal-hal baru yang bisa dipelajari dengan baik. Baiklah, untuk poin yang keenam atau yang terakhir mengenai kekurangan dari model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, model pembelajaran ini sulit diterapkan apabila jumlah peserta didik dalam suatu kelas itu terlalu banyak. Kemudian, model pembelajaran ini sulit diterapkan karena pendidik dan peserta didik itu sudah sangat terbiasa dengan model pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Kemudian yang ketiga, kebebasan yang diberikan kepada peserta didik itu umumnya tidak dimanfaatkan secara baik, tetapi bahkan bisa menimbulkan kebingungan kepada peserta didik dalam memecahkan masalah yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir, kekurangan model ini yaitu menggunakan sarana dan fasilitas yang lebih lengkap. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya mengenai model pembelajaran inquiry based learning. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.